Dadaku pun berpacu kencang. Sempat terfikir, apa aku sudah mati? Tapi matinya kapan? Di mana? Karena apa? Perasaan sedari tadi aku hanya berlari, dan sedari tadi tak ada yang terjadi padaku, kecuali bertemu dengan Banyu yang bersuara asing. Namun pandanganku berfokus pada sosok di belakang Maya. Kini aku bisa melihatnya jelas. Sosok yang dulu kulihat di pos 1. Sosok yang menggunakan jarit putih dan kebaya merah. Sosok yang menatap tajam, walau wajahnya tak terlalu jelas. Astaga, dia Batur. Seperti terngiang kata-kata Pak D semua waktu itu. Kata-kata yang mengatakan salah satu di antara kita membawa Batur. Ternyata benar, Maya yang dimaksud. Aku hendak mendekat, hendak menanyakan kenapa aku bisa melihatnya. Toh perawakannya tak menakutkan, cantik khas wanita Jawa. Punten, kataku. Namun belum sempat aku bertanya lebih panjang, dia menatapku tajam. Aku ora melu urusan, katanya. Aku mengerutkan keningku, mencoba berpikir, sampai aku lupa jika Banyu juga hilang. Sampai sebuah tangan menepuk bahuku. Aku terkejut. Banyu pun sama. Kita saling bertatapan cukup lama, sampai Banyu berbicara kepadaku. Tok, awakmu iso ndelok aku? Tanyanya. Setelah memastikannya berbicara denganku Banyu, dan bukan sosok asing tadi, aku pun mengeplak kepala Banyu sekeras yang aku bisa. Jancuk, goro-goro ngejar awakmu, aku jadi gak kelihatan. Banyu menatapku sendu. Aku tahu dia merasa bersalah. Terlihat jelas dari semburat wajahnya. Namun aku sendiri tidak bisa begitu saja menghapus rasa kesalku. Kesal sampai ingin menggebukinya. Kenapa kamu masuk ke semak-semak? Tanyaku dingin. Sepurone toh, maaf. Aku ngejar cewek yang kulihat di semak-semak, kata Banyu lirih sembari menundukkan kepala. Yuk, aku harus bilang berapa kali? Cewek itu gak ada, kataku mengelus dadaku. Aku merasa baru kali ini aku kesal sampai sesak di dadaku. Marah sampai ingin ku gebukin kalau keadaan tak segenting ini. Namun sekali lagi, aku tahan. Namun sudah pasti wajahku terlihat sangat culas sekarang. Ono toh, ono. Aku gak gelem ngomong soalnya aku ngerti awakmu bakal ngomong ono kuwi, kata Banyu putus asa. Puk. Tinjuku mendarat mulus di wajahnya. Kamu apa nggak mikir? Walaupun ada, ngapain anak cewek di hutan yuk? Nanam padi. Harusnya kamu tahu. Soalnya dari awal yang bisa lihat dia cuman kamu, kataku dengan nafas yang memburu. Sepurone tok. Emosiku sudah berada di ubun-ubun, sampai mau gila rasanya. Terlebih saat aku melihat anak-anak membongkar tenda, diiringi isak tangis dan umpatan-umpatan yang keluar dari mulut Cecep dan Dadang. Aku yang melihat mereka mengemasi tenda pun kalut. Secara aku dan Banyu tak pernah mendaki gunung ini, apalagi dengan keadaan kita sekarang. Siapa yang bisa membantu kita? Cep, Dang, Mai, Rin, teriakku ke masing-masing temanku. Dang, jancuk, teriakku putus asa. Aku tidak bisa menahan emosiku sekarang. Emosiku sudah sangat-sangat meledak bersama tangis yang keluar bersamaan. Aku lihat Banyu tak berbeda jauh. Dia juga sama kalutnya. Kita ikutin saja, kataku mencoba mengikuti mereka saat mereka selesai mengemasi tenda. Banyu pun setuju. Terlihat dari anggukan kepalanya. Tanpa berlama-lama aku dan Banyu terus mengikuti kawanku yang lain. Awalnya lancar-lancar saja. Namun saat hendak sampai di pondokan, kabut tebal turun. Pandanganku yang tertutup kabut membuat punggung kawanku menjadi tak terlihat. Sial, kataku. Aku terus berpegangan tangan dengan Banyu. Walaupun masih kesal, setidaknya untuk sekarang kami hanya punya satu sama lain. Tok, kabutnya tebel, gimana ini? Kita tetap jalan aja yuk. Jalannya kan hanya satu, jadi kita gak mungkin jauh dari yang lain, kataku menenangkan. Namun bukan main kagetku saat kabut mulai hilang. Bukan jalan setapak yang aku lewati, melainkan hutan yang sama sekali belum pernah kulihat sebelumnya. Yuk,
awake dhewe nyasar yuk. Di sisi lain, dari sudut pandang Maya. Tragedi ngunduh mantu, ulangku. Tak paham dengan apa yang dikatakan bapak penjaga warung itu. Sepertinya kalian semua tidak paham, kata bapak itu mengalihkan pandangan, lalu merapatkan duduk bersama kami. Di sana itu bukan hanya manusia yang hidup, makhluk halus pun banyak. Manusia punya desa, mereka pun punya. Namun pernah ada kejadian makhluk halus suka dengan manusia. Sekali manusia itu kena, akan sangat susah kembalinya. Pasti dijaga. Bapak hanya khawatir kalau teman kalian menjadi salah satunya, kata bapak warung panjang lebar. Aku yang mendengarnya sangat khawatir. Terlebih aku juga sempat melihat Banyu tersenyum ke arah semak-semak, juga Yanto yang menjadi lebih sensitif dan meminta pulang. Astaga, andai saja aku mau mendengar Yanto sedikit. Pastilah kejadian ini tidak akan pernah ada. Gimana Dang, kalau ini beneran? Kataku. Aku juga takut, Mai. Ini juga salahku. Coba saja aku lebih peka. Sebenarnya kita sudah diperingatkan dari awal. Sebenarnya semuanya terasa ganjil. Namun aku malah bersikeras membawa kalian tetap ke atas. Salahku, Mai, kata Dadang kembali menangis. Jangan menyalahkan dirimu, Dang. Ini kecelakaan, kataku ikut terisak. Aku lihat yang lain pun sama, saling menyalahkan diri sendiri. Terlebih Rina menyalahkan usulan permainan gak jelas, petak umpet lah, hingga membuat Yanto dan Banyu hilang. Ingin menyalahkan permainan itu pun kita semua menyetujuinya. Bukankah salah kita semua? Namun jika ditelaah, sebenarnya semuanya sudah merasakan beberapa kejadian yang ganjal. Hanya saja semuanya saling diam karena tak ingin merusak acara yang sudah dirancang dari jauh-jauh hari. Enggan mengecewakan kawan yang lainnya, hingga menyimpan perasaan ganjal untuk diri sendiri. Setelah menunggu beberapa jam, tim SAR datang bersamaan dengan Pak Desmo yang terlihat khawatir. Dang! Teriak Pak Ade berhambur memeluk Dadang. Tangis Dadang pecah. Aku tahu benar beban yang ada di pikirannya, karena dia yang membawa kami ke gunung ini. Pastilah dia yang paling merasa bersalah, karena tanggung jawabnya lebih besar dan merasa bertanggung jawab atas kawan-kawannya. Pak D merengkuh tubuh Dadang, mencoba menenangkan. Namun setelahnya menatapku tajam. Entah apa yang salah dariku, hingga membuat Pak D menatapku tajam. Awakmu sing udang molo, kata Pak Desmo, lirih namun terdengar sangat jelas di telingaku. Kamu yang undang bahaya, Dang. Kembali ke sudut pandang Yanto. Hari sudah semakin sore. Sedang sedari tadi, aku dan Banyu tidak juga menemukan jalan keluarnya. Entah sudah sejauh apa kami berjalan, namun semakin berjalan, rasanya seperti semakin jauh dari jalan keluar itu sendiri. Tok, kamu yakin gak sih sama jalan yang kita lewatin? Tanya Banyu mulai panik. Aku tak menjawab pertanyaannya. Jujur saja aku masih sangat kesal dan tidak sepenuhnya yakin dengan jalan yang aku ambil. Sebenarnya rencananya aku ingin berdiam di sana sembari menunggu seseorang menemukan kami berdua. Namun kuurungkan niatku, karena walaupun bertemu dengan orang lain pun, orang lain itu juga tidak dapat melihat kami. Dari hutan yang sedikit renggang karena tak terlalu banyak pohon, kami memasuki hutan yang lebih rimbun. Memasuki hutan yang sedikit lebih gelap karena cahaya matahari tertutup oleh ranting-ranting pohon. Tok, panggil Banyu. Opo? Jawabku sinis. Krungu gak? Aku menghentikan langkahku, mencoba lebih peka ke sekitar. Benar, aku mendengar seperti suara delman di tengah hutan. Sempat terbesit, itu hantu dan sebagainya. Namun karena yang mendengar aku dan Banyu, aku sedikit berharap kalau itu adalah warga desa. Delman yuk, kataku bersemangat. Sedangkan Banyu manggut-manggut sekaligus lega, karena ternyata yang mendengar bukan hanya dia. Aku mengikuti suara delman tersebut. Semakin lama suaranya semakin nyaring, sampai akhirnya delman itu benar-benar kelihatan, menampakkan satu buah kuda di depan dengan jokinya di belakang.
Bajunya serba hitam dengan udeng di kepalanya. Sesaat tak ada satupun hal yang mencurigakan. Semua terlihat normal. "Pak, permisi. Bisa numpang gak saya sama teman saya tersesat ini?" Orang itu tak menjawab, namun menunjuk ke arah belakang. Membuatku segera naik sebelum beliau berubah pikiran. Sepanjang perjalanan, bapak itu diam. Aku yang ingin menanyakan sesuatu pun juga sungkan. Sehingga sepanjang jalan aku hanya memperhatikan sekitar, melihat barisan pohon, hingga akhirnya memasuki sebuah pasar. Astaga, leganya aku ternyata bapak ini memang bukan orang jadi-jadian. Kita beneran sampai di tengah-tengah pasar. Walaupun tidak di desa, namun ini sudah lebih dari cukup. Aku merogoh sakuku, mengeluarkan lembaran 20-an untuk membayar jasa si bapak yang sudah mengantar kita sampai di sini. "Pak, matur nuwun. Sumpah ya nggak ngerti lagi kalau bapak ndak ada, nasib saya dan kawan saya bakal gimana. Makasih ya pak," kataku tulus karena merasa sangat terbantu. Bapak itu menerimanya. Namun sekali lagi beliau tidak membalas perkataanku. Suasana menjadi hening. Sudahlah. Pikiranku sudah lelah dengan tumpukan hal negatif. Untuk saat ini saja aku ingin mempercayai apa yang aku lihat sebagai bentuk kebaikan Tuhan. Syukurlah aku menemukan jalan. Setelah berpamitan kepada si bapak, aku mendekati sebuah warung. Terlihat ibu-ibu tengah sibuk meladeni banyak pembeli. Fokusku tertuju pada warung yang terbuat dari bambu. Semua orang yang masih memakai jarit, juga laki-laki yang menggunakan baju serba hitam. Aku seperti tengah dibawa ke kehidupan masa lampau dengan segala atribut yang mereka kenakan. "Bu, pesan kopinya 2, kataku mencoba sesopan mungkin. "Monggo mas," kata ibu itu menunjuk ke salah satu meja yang masih kosong. Aku tersenyum hangat, segera menempati tempat duduk yang sudah dipersilahkan ibu tadi. "Toh, kok tempatnya aneh ya Toh?" tanya Banyu sembari memperhatikan ke sekitar. "Aneh opo maneh? Awakmu wis sing aneh. Nguper wadon sing gak kena," kataku yang masih kesal. Banyu menatapku kesal. Mungkin merasa tak suka karena sedari tadi aku selalu menghubungkan setiap kekesalanku pada ulahnya yang mengejar perempuan yang tidak jelas. "Aku tenanan Tok. Aku ancane salah. Aku minta maaf, itu juga sudah aku akuin kok. Jadi tolong jangan dibawa-bawa lagi. Atau aku sangat menyesal Toh, aku sangat salah," kata Banyu memelas. Aku pun tahu ini aneh yuk, namun sekali saja yuk. Aku hanya ingin keluar dari sini. Satu-satunya yang bisa kita mintain tolong cuman orang di sini yuk. Banyu menatapku lekat, namun akhirnya mengangguk. Mungkin dia ingin menyanggah, namun melihat aku yang begitu yakin membuatnya mengurungkan niat untuk menyanggah. "Den, monggo minumannya," kata ibu itu halus. Bahasa yang digunakan pun sungguh seperti orang zaman dulu saat menjamu tamu. "Dengerin, walau kita di warung, apa pernah kita diperlakukan sebegitunya sama penjual? Aku kayak lagi lihat kita di film zaman dulu Tok." Aku menggenggam tangan Banyu, berusaha meyakinkan dan jangan sampai terlihat takut. Gak enak, apalagi jika perkataannya sampai terdengar oleh ibu penjual. "Tolong, kalau kamu mau di sini, jangan ajak aku dan buat perkara yang aneh-aneh. Aku hanya cari selamat. Aku cuman pengen pulang," kataku menatap tajam ke arah Banyu. Setelah meneguk kopi beberapa saat sembari menyulut rokok, kulihat langit sudah mulai mengeluarkan semburat merah jambu. Lelah sekali aku rasanya berjalan seharian. Karena berniat melanjutkan perjalanan besok pagi, aku mencoba bertanya penginapan yang dekat sini. "Bu, mau nanya, di sini apa ada penginapan?" Ibu itu menatap lekat sebelum akhirnya menyunggingkan senyum. "Nggak ada mas, tapi kalau mau tidur bisa di pos jaga," kata ibu itu sembari menunjuk ke arah pos yang ditempati 4 orang. Makasih ya bu. Ini kalau mau ke pos 1 apa masih jauh dari sini bu?" Ibu itu mendekat. Aku sedikit kaget,
Namun saat tahu kalau ibu itu ingin membisikiku, kudekatkan telingaku padanya. Susurin parit, jangan menjawab kalau dipanggil seseorang yang suaranya tidak kamu kenalin. Temanmu sudah ditandai. Jika dia mau sama perempuan yang dia lihat di semak-semak, dia bisa terbawa. Aku mengingat semua yang diucapkan ibu itu dengan seksama. Mau dia makhluk gaib sekalipun, sepertinya dia baik dan memberi wejangan yang akan menyelamatkan aku dan Banyu. Karena beliau pun tahu kalau Banyu sedang diincar oleh makhluk halus. Aku memegang tangan Banyu kuat, sembari menatap nyalang ke arah sosok perempuan berbaju merah. Dia bukan bangsamu. Dia temanku. Tidak bisa seenaknya kamu bawa dia untuk abdi. Dia yang mau sama aku. Dia yang suka sama aku. Pas aku gak ada, dia pun masih mencari. Ora, itu karena kamu tidak nunjukin wujud asli kamu. Sosok itu semakin menatapku tajam. Mungkin karena yang aku katakan memang benar adanya, hingga semua itu membuatnya marah. Bilang kalau kamu gak mau sama dia, yuk, bilang. Aku merasakan tangan Bayu bergetar. Tanpa menoleh ke belakang, aku pun tahu dia sedang sangat ketakutan. Namun sungguh mau setakut apapun, dia harus mengatakan itu supaya makhluk itu tahu. Bilang, kataku berteriak. Aku ndak mau sama kamu, kata Banyu keras. Namun baru saja Banyu mengatakan itu, semua dari yang hanya satu pasang mata milik makhluk itu, dari balik dedaunan, dari balik pohon, dari antara gelap, berpasang-pasang mata mulai bermunculan. Tok! Teriak Banyu histeris, melihat banyak mata di antara kita. Aku yang tadinya sok tidak takut pun roboh. Takut bukan main. Aku sampai seluruh badanku gemetaran. Yang aku bisa lakukan hanyalah menutup mata, menutup pandanganku rapat-rapat agar tak melihat mereka. Dungo yuk, berdoa, kataku. Sesaat hening, sangat hening, sampai saat aku tengah membuka mata. Takut? Kata sosok perempuan berbaju merah tepat di belakangku. Ah! Teriakku kaget. Sontak aku berlari kencang yang aku bisa, sembari menarik tangan Banyu. Berlari entah kemana arahnya, aku pun tak tahu. Berlari jauh menembus ke semak-semak yang tingginya sedadaku. Takut? Katanya lagi. Di balik rumput yang hendak kulewati. Moh, kamu kasih dia, aku antar pulang kamu. Sungguh untuk beberapa saat aku sempat tergoda. Namun kuenyahkan pikiran busuk itu dari otakku, sembari menekankan di kepalaku. Satu pulang, semua pulang. Satu tinggal. Aku gak mau tinggal di sini, kita harus balik, kataku pada diri sendiri. Rungokno, dengar, aku gak akan ngasih temanku ke kamu, kataku penuh penekanan. Namun bukannya menghilang. Sosok perempuan itu terlihat semakin marah. Dan sialnya, semakin marah perempuan itu semakin rusak juga wujudnya. Yuk, dungo yuk, doa, teriakku lagi. Sembari berdoa aku merasakan Banyu terisak. Seorang Banyu terisak, bahkan tak pernah kubayangkan. Sosok yang kuat, kaku, dan tengil macam dia, sekarang tengah menangis sesenggukan. Tok, lah awakmu berubah pikiran. Misal awakmu gak njogo aku meneh. Misal kamu tidak menjaga aku lagi, lalu ada apa-apa sama aku, bilang ke bapak ibuku ya Tok. Maaf, aku belum bisa jadi anak yang bisa dibanggakan. Bilang sama Maya, aku suka dia. Bilang juga sama anak-anak, sungguh aku sayang sama kalian semuanya, kata Banyu terisak. Jujur saja, kata-katanya seperti menamparku telak. Seakan dia tahu kalau tadi aku sempat tergoda untuk memberikannya pada makhluk itu. Sial, selain takut, sekarang aku diliputi rasa bersalah. Aku ndak bakal ngasih kamu ke makhluk itu, yuk. Bisa kamu pegang kata-kataku, itu janjiku, kataku dengan penuh sadar. Sementara itu, dari sudut pandang Dadang, aku maju menerobos rumput-rumput liar. Sudah hampir pagi, namun belum kujumpai dua kawanku yang sedari tadi hilang. Suaraku sudah serak dengan mata bengkak karena terlalu lama menangis.
Baru kali ini aku menangis di depan umum. Baru kali ini juga aku merasa bertanggung jawab atas hilangnya dua sahabatku. Jujur saja, perasaan ini sangat membebaniku. Aku melihat Maya yang mengekor di belakangku. Padahal sudah sedari tadi dia kusuruh stay saja di pos 1 bersama Cecep dan Rina. Namun Maya enggan. Dia tetap ingin ikut sembari bilang, "Bebanmu biar separuhnya ada di aku, Dang. Kalau kamu sendiri yang bawa beban itu pasti keberatan. Ini permintaan seorang teman. Tolong, jangan ditolak." Jujur mengingatnya saja masih membuatku terharu. Jadi disinilah aku bersama Pak Disemo, beberapa tim SAR dan Maya. Kami berfokus mencari Banyu dan Yanto di tempat terakhir mereka aku lihat. Namun, walau sudah sedari tadi aku bolak-balik, sayangnya tidak membuahkan hasil sama sekali. "Pak, dilanjutkan besok siang saja, biar kita ada waktu beberapa jam untuk istirahat," kata Pak Ilham selaku ketua tim SAR yang tengah membantu kita. "Ya sudah, kita bikin perapian saja di dekat sini. Besok kita lanjutkan, dan tolong ya Pak Ilham, agar besok ditambah lagi personilnya," kata Pak Disemo. Pak Ilham mengangguk, tanda beliau menyetujui permohonan Pak Disemo. Setelah kembali ke tempat di mana aku meninggalkan tenda untuk Banyu dan Yanto, kami membuat perapian. Aku tatap wajah Maya yang sayu. Masih ada sisa air mata di wajahnya. Pastilah dari kita masuk ke hutan tadi, dia menyembunyikan tangisannya dalam gelap malam. "Mai, istirahat ya. Besok biar punya waktu untuk mencari Banyu sama Yanto." Maya menggelengkan kepalanya kuat, kembali menangis sebelum akhirnya mengatakan sesuatu. "Dang, katanya aku yang undang bahaya. Katanya aku bawa Guardian Angel," kata Maya. Aku menatap terkejut. Itu ternyata yang sedari tadi membebani hatinya. Aku kembali teringat dengan kata Pak Disemo di rumahnya waktu itu. Salah satu dari kita membawa penjaga, dan ternyata yang dimaksud Pak D itu Maya. Apa sebelum lihat Banyu, perempuan itu melihat penjagaku? Apa cuman kebetulan saja Banyu lihat dia terus Banyu suka? Aku nggak tahu, Mai. Bisa saja seperti itu. "Dang, kalau memang Banyu sama Yanto dibawa makhluk halus, kamu bisa bantu aku nggak?" tanya Maya padaku. Aku yang mendengarnya membuatku mengerutkan kening. Walau akhirnya aku mengangguk. Apapun juga akan aku lakukan asal dua kawanku kembali. Gimana caranya aku ngebantu? Ngomong sama Pak Disemo kalau aku mau manggil baturku, kata Maya yakin. Kalau penjagamu sudah terpanggil, aku bakal menyuruh dia ngasih tahu di mana Banyu sama Yanto. Kalau memang Banyu sama Yanto di bawah makhluk halus, penjagaku pasti bisa nolongin. Aku memandang ke arah Maya. Sebenarnya aku ingin menyanggah, namun melihat sorot matanya yang sangat yakin dengan keputusan yang dia ambil, aku pun mengangguk. Besoknya akan aku bicarakan dengan Pak Disemo. "Dang, bangun, kata Pak D menepuk-nepuk pipiku. Dengan sigap aku membuka mata, walau setelahnya kepalaku sedikit keliengan. Rasanya baru saja tidur 2 jam, tapi sudah harus bangun. Namun aku sangat senang karena aku lihat banyak orang yang mulai berkumpul. Syukurlah, semoga dengan banyaknya orang yang datang akan semakin memudahkan kami untuk menemukan Banyu dan Yanto. Setelah nyawaku cukup terkumpul, aku kembali menemui Pak D untuk menanyakan perihal pembicaraanku dengan Maya semalam. Pak D, kataku sedikit tak enak. Entah untuk mengatakan maksud Maya semalam, sangat susah kuucapkan. Selain tak masuk akal di pikiranku, aku juga takut apa yang aku bicarakan akan terdengar seperti bualan. "Opo Dang, kenapa?" "Pak D, kemarin ada yang bilang kalau temanku disembunyiin makhluk halus. Terus Pak D juga bilang kalau yang undang bahaya itu Maya. Kalau yang undang itu penjaganya Maya. Apa ndak bisa penjaganya Maya ngebantu kita, Pak D?" Akhirnya aku berhasil mengatakan unek-unekku. Sebelum tadinya aku diam untuk beberapa saat, mencoba menimbang-nimbang
tentang apa yang aku katakan. Aku lihat Pak D semua mengerutkan keningnya. Mungkin beliau sedang mencoba mengerti semua hal yang baru saja aku katakan. Gini loh Dam, Pak D memang bisa lihat hal semacam itu, tapi tidak semua. Kalau punya Maya itu mudah dilihat, soalnya dia ngikutin Maya. Namun soal teman kamu yang dibawa makhluk halus, Pak D juga tidak paham. Dan satu lagi yang bisa manggil penjaga itu cuman yang punya. Jadi Pak D tidak bisa ngebantu. Namun sepertinya aku harus menelan kekecewaan atas ekspektasiku. Saat Pak D menggelengkan kepalanya sembari menepuk bahuku, sebelum akhirnya pergi menemui orang-orang yang akan membantu pencarian hari ini. Dari jauh aku melihat tatapan Maya. Ya, dia sama kecewanya denganku. Terlihat dari kerut di keningnya serta garis lengkung di bibirnya. Sepertinya dia sudah memperhatikan percakapanku dengan Pak Des dari tadi. Maaf Mai, saat aku sudah berada di depannya, aku minta maaf. Gak berhasil ya Dam? Aku mengangguk mengiyakan. Kata Pak D, hanya kamu yang bisa manggil, kataku. Maya terdiam, namun kembali membuntutiku untuk mencari Banyu dan Yanto. Kali ini pencarian yang dilakukan semakin jauh, semakin ke dalam pelosok hutan. Medan yang kami lalui pun semakin sulit. Dari jalan yang berlumpur hingga menyusuri jurang kami lakukan. Namun saat menyusuri jurang, aku mendengar suara. Suara seorang perempuan. Suaraku membuat mataku terus mencari sosok itu di semak-semak. Dan sungguh, aku melihat perempuan sangat cantik tengah tersenyum ke arahku. Perawakannya tinggi dengan kebaya berwarna hijau serta rambut yang digerai. Aku mengamati wajahnya yang cantik, membuatku menghentikan langkahku untuk beberapa saat, sampai saat Maya menepuk pundakku. Dang! Teriak Maya menarik bajuku sekuat tenaga. Sialan, kamu mikir apa sih? Kamu hampir masuk jurang, Dang, kata Maya frustasi. Aku lihat cewek yang dilihat Banyu, Mai. Kita kembali ke sudut pandang Banyu. Aku menyeringkuk di bawah batu masih teringat jelas di ingatanku atas kejadian semalam. Kejadian yang membuatku berlari kencang lalu menyembunyikan badan di balik batu besar. Disitulah aku dan Yanto tidur. Namun rasa lapar dalam perutku membuatku terbangun dari tidur panjang. Aku yakin hari sudah siang merasakan panas matahari yang begitu menyengat kulit. Tok, Tok, panggilku. Yanto mengerjap-ngerjapkan matanya sebelum akhirnya menarik nafas panjang. Mungkin sedikit merutuki keadaan hari ini. Mengetahui hal yang terjadi pada kami bukanlah mimpi buruk, namun realita yang harus dihadapi. Tok, aku lapar Tok, kataku yang sudah tidak kuat dengan gejolak yang berada di perutku. Yanto menatapku kesal, dan sekali lagi aku harus menerimanya, karena memang semua bermula dari kesalahan yang aku buat. Ditambah semalam seperti mimpi buruk untukku. Tak pernah ada di pikiranku aku dikejar begitu banyaknya makhluk. Tak pernah terfikir perjalanan yang tadinya menyenangkan berubah menjadi malapetaka. Masih untung Yanto tak menukarku malam itu. Memikirkan untuk tinggal di hutan ini bersama makhluk itu sangat-sangat menyiksa warasku. Yanto mendudukkan badannya, lalu mengamati sekitar. Lalu dia bangun setelah beberapa saat terdiam. Ayo yuk, aku dengar suara sungai. Siapa tahu dekat situ ada makanan, kata Yanto menarik tanganku. Aku mengikutinya, dan benar saja ketemu sungainya. Aku mengamati sekitar, terlihat tebing-tebing di atas kita. Aku mengerutkan keningku. Tunggu, kalau itu tebing berarti ini dasar jurang? Tok, kamu gak ngerasa kalau kita di dasar jurang, Tok? Itu harusnya kita di situ, Tok, kataku menunjuk ke atas tebing. Jancuk, teriak Yanto seperti baru saja menyadari. Tok, kalem Tok. Eleng, ingat satu yang gak boleh hilang dari kita. Akal sehat, Tok, kataku meyakinkan. Sebenarnya aku tak hanya meyakinkan Yanto, namun juga tengah meyakinkan diri sendiri. Apapun yang terjadi pasti ada jalan keluarnya. Dan semua yang terjadi pasti akan ada titik terang. Yang penting kami sudah menemukan sungai. Karena itulah yang akan membawa kami pulang.
Setidaknya itulah yang aku percaya saat ini. Setelah sedikit menenangkan diri, Yanto kembali berjalan menembus hilir sungai. Aku meneguk sedikit air untuk melepas dahaga. Terakhir aku minum dan makan saat kami tengah mampir di warung. Itu pun kami tak tahu apa yang sudah kita makan dan kita minum. "Ucen yuk," teriak Yanto menemui buah mungil berwarna merah. Aku tak tahu itu buah apa. Mungkin semacam beri hutan. Sebenarnya sedikit takut juga saat hendak memakannya. Takut jika buah itu ternyata beracun. Namun, melihat Yanto yang memakannya seperti orang kesetanan, aku pun memberanikan diri untuk memakannya. "Rasanya manis, sedikit masam dan berair," kata Yanto seperti tengah bergumam lalu terisak. "Ada apa, Tok?" tanyaku heran yang melihatnya tiba-tiba menangis. "Dulu aku makan ini pas bantu bapakku bajak sawah. Kalau aku ndak ada nanti yang bantu dia siapa? Beliau udah tua yuk," kata Yanto terisak. Aku yang mendengarnya pun tak kalah sedihnya. Membuatku mengingat keluargaku di rumah. Walau keluargaku tidak seharmonis keluarga yang lain. Hal sederhana seperti teh panas ibu di malam hari ketika beliau melihatku belum tidur ternyata bisa semengangankan ini. Aku mengusap punggung Yanto seiring tangis yang mulai mereda. Dasar sok kuat. Setelah menangis beberapa lama dia bangun seakan tak pernah terjadi apa-apa. "Ayo kita susur sungai," katanya semangat berjalan mendahuluiku. Namun kembali menghampiriku saat dia lupa menggandeng tanganku. Sungguh hal itu membuatku merasa seperti pacarnya, tapi bukan. Hari sudah semakin sore, namun masih sangat terang. Saat aku sampai pada pohon bambu yang menutupi sungai, membuat seakan terlihat seperti terowongan. "Yuk, jongkok," kata Yanto pelan, namun penuh penekanan, sembari menuju ke arah sungai. "Blorong," kataku menutup mulut. Astaga, aku baru pertama kali ini melihat perempuan setengah ular. Jujur pertama kali melihat aku terpukau dengan kecantikannya. Rambutnya tergerai, kulitnya kuning bersih. Sekilas aku sempat berpikir kalau itu adalah perempuan yang tengah mandi. Namun setelah memperhatikan lebih jelas, aku lihat separuh badannya ular. Persepsiku yang tadinya terpukau berubah menjadi rasa mengerikan yang amat sangat. Terlebih langit sudah menunjukkan semburat merah yang menandakan sebentar lagi akan gelap. Yanto menarik tanganku setelah menempelkan jari telunjuk di bibirnya, memberikan instruksi agar aku tak bersuara. Aku mengambil arah masuk ke semak-semak, menjauhi hilir sungai, menembus rimbunya rumput dengan masih berjalan jongkok. Ger. Aku membelalakan mataku saat tiba-tiba sosok itu sudah berada di sini, di depanku. Nah, aku rasa Yanto lebih terkejut lagi karena dia berjalan di depanku. Tak ada suara yang aku rasakan. Yang aku rasakan adalah deru nafas masing-masing antara aku dan Yanto. "Tolong, aku dan temanku ndak ganggu, hanya ingin pulang. Tolong." Sosok itu semakin mendekat, lalu melata melingkari aku dan Yanto. Aku sampai menahan nafasku saat dia mendekatkan wajahnya padaku, membuat sekujur tubuhku bergetar karena ketakutan. "Temanmu sudah ditandai. Sayang kalian bukan bagianku," kata sosok itu kembali ke air. Asuh, umpat Yanto setelah sosok itu pergi, seakan sudah muak dengan segala makhluk yang dilihatnya. Aku mengernyitkan keningku. Bukankah semalam sudah dibahas kalau aku tidak mau tinggal di sini, dan sudah hilang juga sosok yang menginginkanku? Namun bagaimana mereka bisa tahu kalau aku ditandai? Pertanyaan itu terus bergumul di kepalaku. Sampai saat Yanto menghentikan langkahnya, hari sudah gelap. Sedang Yanto seperti tengah mencari sesuatu. "Kamu dengar gak?" tanya Yanto penasaran. Aku yang mendengar pertanyaan Yanto mencoba untuk lebih peka ke sekitar, mencoba mendengarkan apa yang Yanto dengar. "Aku gak krungu apa-apa Tok," kataku setelah mendengarkan sekitar untuk beberapa saat. "Mosok? Aku denger loh di daerah situ kayaknya," kata Yanto yakin. Aku berpikir sejenak. Kejadian ini seperti mengingatkanku pada pasar gaib yang kami datangi kemarin.
Padahal sudah jelas kalau kita mau pulang harus susur sungai. Kalau mengikuti suara gamelan, takutnya akan membawa kita semakin jauh dengan jalan pulang. Kayaknya kita disuruh sungai saja, Tok. Takutnya kita akan semakin jauh dari jalan pulang, kataku meyakinkan. Tapi aku lapar, kata Yanto. Sebenarnya aku juga sama laparnya, Tok. Tapi untuk menjauh dari jalan pulang, rasanya aku ndak yakin. Bagus kalau bisa balik ke hilir sungai. Lah kalau tidak, bisa beneran gak pulang. Udahlah, Tok. Kita jalan dulu, nanti pasti ketemu makanan. Kamu ndak ngerasain jadi aku, yuk. Coba saja. Coba aja aku gak nyusulin kamu, Aku pasti udah makan, tidur di kasur, lagi ngopi sama teman-temanku. Gak di sini, yuk. Aku tertegun keluh. Ada perasaan menyesal di dalam dadaku atas apa yang harus Yanto terima sekarang. Ada perasaan seperti, biar aku saja yang di sini, kamu pulang aja, Tok. Ada perasaan semacam itu bergumul di dadaku. Namun ada keegoisan. Tolong bertahan sedikit saja, Tok. Aku pengen pulang sama-sama. Entahlah, tak ada keberanian untuk mendebat, mengetahui semua akar permasalahannya dariku. Semakin kencang aku dan Yanto berlari, semakin banyak pula makhluk yang menyeramkan bermunculan. Bukannya aku ingin melihat, namun sosok itu terlalu mencolok untuk merenggut fokusku. Terlebih pada sosok yang aku benci setengah mati, sosok perempuan cantik yang aku lihat di semak-semak. Awalnya aku memang melihatnya sebagai perempuan yang cantik. Namun saat aku di pondokan, aku sedikit merasa iba. Masih segar di ingatanku saat dia berbicara kepadaku mengenai nasibnya yang naas. Aku ndak punya teman, selalu merasa kesepian, dan aku senang bisa menemukanmu. Namun kalau temanmu tahu pasti dia tidak akan suka. Ya, itulah awal mulanya. Namun sayang, Yanto memergokiku, sehingga kalimat itu terpotong dan sangat disayangkan. Karena kebodohanku, aku sempat berpikir kalau Yanto membencinya sehingga aku menyembunyikannya. Bahkan aku tidak merasa aneh dengan kalimat itu. Aku menatapnya tajam, menatap sosok itu dengan segenap amarahku, membuatnya menatapku dengan tak kalah tajam dan berangsur-angsur berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Berbaju merah, berwajah seram, dengan rambut berantakan, menjuntai hingga ke mata kaki. Itulah sosok yang tidak diperlihatkan padaku. "Munggah!" teriak Yanto yang menginstruksikan padaku untuk naik ke atas. Tiba-tiba, bukan main medan yang kami lewati. Salah-salah, jika jatuh, mati sudah aku dan Yanto melihat tebing yang begitu tinggi ini. "Yuk, sawangan aku!" "Aku tidak bisa pegang tanganmu, yuk. Kamu tahu sendiri medannya seperti apa. Kita sudah sejauh ini. Kamu harus pulang bareng aku. Jadi apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu rasakan, tidak boleh sampai bikin kamu takut," kata Yanto menatapku dengan penuh pengharapan. Aku menganggukkan kepalaku. Apalagi sekarang yang membuatku takut. Aku sangat takut tidak bisa pulang sampai lupa rasanya takut pada mereka. Yanto mendaki terlebih dahulu, sedang aku mendaki setelah Yanto beberapa senti dariku. Saat semua makhluk itu hanya berjarak sejauh jari telunjukku, disitulah aku mulai mendaki, memijak batu, menggapai apapun yang bisa dikapai, rumput, tanaman rambat, batu, apapun itu yang bisa membuatku terus naik. "Ah!" teriakku saat yang aku gapai adalah ular. Ular bermata merah menyala. Aku menggenggam ular itu, lalu melemparnya ke bawah. Sungguh, aku merasakan ular di tanganku. Sisiknya lentur badannya, dan matanya yang menyala merah. Sesaat aku berhenti, badanku gemetar karena takut, geli, dan perasaan lain yang menyaru menjadi satu. "Jangan berhenti," kata Yanto keras, namun tak melihat ke arahku. Benar, ini adalah satu-satunya jalan supaya aku bisa pulang. Sedang tebingnya juga belum ada separuhnya, masih seperempat jalan. "Ah!" teriak Yanto lagi. Kakinya hampir tergelincir jika dia tak kuat berpegangan pada akar pohon. Mungkin dia juga melihat ular atau makhluk semacamnya yang membuatnya takut hingga nyaris terjatuh. "Tok," tanyaku memastikan keadaannya. "Aku gak apa-apa, yuk.
katanya sembari terus merangkak ke atas. Namun semakin tinggi kita naik, semakin banyak juga rintangannya. Aku lihat angin semakin kencang hingga membuatku mencengkeram akar pohon dengan sangat kuat. Namun betapa terkejutnya aku saat Yanto berteriak kencang dibarengi dengan badannya yang merosot ke bawah. Aku membelalakan mataku sembari berusaha mencengkeram tangannya kuat. "Tok, bertahan Tok," kataku panik. "Ah!" teriak Yanto kencang disusul dengan tangisnya yang kencang. "Tok, sabar," kataku berusaha menahan badannya. "Kayaknya kamu harus pulang sendiri yuk," kata Yanto tersenyum getir. "Ora, enggak, kamu harus pulang sama aku Tok," kataku bersikeras. Namun tidak bisa dipungkiri kalau tangan Yanto semakin turun dan bebannya semakin berat. "Pesanku hanya satu yuk, kamu harus hidup lebih baik," kata Yanto dibarengi dengan tangan satunya menyubit lenganku, membuatku melepaskan tangannya dan membuatnya jatuh. "Tok, Yanto, Tok, walah Tok," teriakku terus menerus. Aku panik melihat Yanto jatuh bergulung. Dari tadi aku memanggilnya, berharap ada jawaban. Namun sekarang suaraku serak dan tak ada jawaban sama sekali dari bawah sana. Terlebih gelap menambah kengerian dan aku sendirian. "Tok," kini bukan lagi teriakan. Hisaku pecah dan badanku gemetaran. Jika terjadi sesuatu padanya, sudah pasti itu salahku. Dan bagaimana aku bisa pulang membawa wajahku dan bersikap seakan aku sedang membutuhkan pertolongan, sedang kawanku masuk ke jurang untuk kedua kalinya dan akulah sebabnya. Pertama, dia masuk ke jurang karena mengejarku. Dan yang kedua, aku melepaskan tangannya. Bagaimana sekarang? Harus bagaimana aku? Apa yang mesti aku lakukan? Semua pertanyaan itu bergumul di kepalaku. Dan apa yang Yanto lihat sampai dia terjatuh? Apakah ular yang sama seperti yang aku lihat? Sial. Aku tak bisa berpikir. Dan nyatanya aku hanya pecundang yang terlalu takut untuk kembali ke bawah sana. "Pulang!" Teriakku hampir jatuh. Aku melihat sosok Batur Maya yang tiba-tiba saja ada di depan wajahku. Bukannya bagaimana, hanya saja aku tidak terbiasa, terlebih aku seorang diri sekarang. Namun sebisa mungkin aku menekan ketakutanku dan setelah bisa mengendalikan diri, aku mencoba bertanya padanya. "Lalu kawanku bagaimana?" tanyaku. "Mati," jawab Baturnya Maya. Aku menatapnya tajam. "Gak mungkin Yanto mati," aku kesal. Tapi aku tahu jatuh dari tebing setinggi ini bisa itu terjadi. Mati. Namun tetap saja pertanyaan, bagaimana jika yang dia katakan benar? Bagaimana jika Yanto mati? Terus bergumul di kepalaku. Selain itu aku enggan mengambil resiko kembali ke bawah. Aku menanamkan dalam pikiranku untuk sebaiknya aku mencari bantuan terlebih dulu. Karena jika aku kembali ke sana, aku akan hilang dan Yanto tidak tertolong. Aku ingin bagaimanapun nanti keadaan Yanto, dia harus pulang. Dengan sisa air mata di pipiku, aku lanjut merangkak. Dan benar saja setelah aku merangkak, aku bertemu dengan dua pohon besar yang aku lewati sebelum aku hilang. Aku tak menyangka aku bisa ke atas sini. Sungguh, tanpa menunggu lama aku melewatinya, menembus rumput hingga terlihatlah tenda yang hanya berjarak 2 lengan. Namun jantungku kembali berdetak tak karuan. Takut jika mereka tak bisa melihatku seperti waktu itu. Untuk beberapa saat aku diam. Aku menarik nafas dalam-dalam. Lalu kuenyahkan segala pikiran buruk di kepalaku. Aku tatap sosok yang sudah menunjukkan jalan tadi. Aku melempar senyum ke arahnya sebelum akhirnya sosok itu menghilang ditelan kegelapan. Sekali lagi aku menarik nafasku sebelum akhirnya mendekat ke arah tenda. Saat aku mendekat, aku berada tepat dengan seseorang yang tengah duduk dan kami beradu tatap saling berpandangan dekat perapian. Beliau menatapku tak berkedip, seakan ada yang ganjal dariku. Aku pun bereaksi. Seperti antara yakin dan tidak yakin beliau dapat melihatku. Beliau berdiri seperti terpana melihatku. Hal itu membuatku takut dan terpaku. Tak tahu mesti bereaksi seperti apa. "Harusnya bukan kamu yang pulang," katanya. Namun belum juga aku hendak mengatakan sesuatu,
Orang-orang mendekatiku, meraba badanku seakan memastikan ada yang kurang dariku atau tidak. Walah nak, untunglah kamu bisa pulang. Semua orang bersyukur atas kembalinya aku. Namun aku masih terdiam, sembari beradu tatap dengan seseorang itu. Aku ingat beliau adalah Pak D-nya Dadang. Namun apa yang sudah dikatakannya aku sama sekali tak ku mengerti. Sempat terbersih di pikiranku. Apakah beliau tahu kalau yang ditandai itu aku, bukan Yanto? Entahlah, aku masih sangat syok dengan segala hal yang menimpaku. Juga badan yang rasanya mau patah di setiap sendinya. Ayo, masuk ke tenda agar besok kamu langsung bisa dipulangkan. Pak, tolong kabari pos 1 kalau salah satu dari mereka sudah ditemukan. Aku dituntun untuk memasuki salah satu tenda. Mereka memberiku makan, memberiku minum, namun aku tak memakannya. Jujur, perkataan dari seseorang itu seperti menamparku. Harusnya yang duduk di tenda ini dan makan adalah Yanto, bukan aku. Di sisi lain, Mai, bilang sama aku kalau ini semua tidak seperti yang ada di pikiranku, Mai. Tanya Dadang. Bilang sama aku, Mai, kalau kamu tidak menukar Banyu dengan Yanto kan? Bersambung. Maya ini menaruh hati sama Banyu, dan Maya punya kuasa untuk menyelamatkan salah satu dari Banyu dan Yanto melalui kodamnya. Apakah benar Maya yang menukar Yanto dengan Banyu? Nantikan kelanjutannya hanya di Tony FS. Terima kasih Kak Jikumunya sebagai penulisnya, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di Tony FS. Saya pamit ya. Wassalamualaikum.